Halo, saudara apa kabar? Kiranya terus diberkati dan sehat selalu. Dalam kehidupan ini, kita bertemu dengan banyak orang dengan bermacam-macam karakter, dengan bermacam-macam kebiasaan, dengan berbagai macam kemauan. Ya, makin banyak orang, makin kompleks. Nah, begitu juga di gereja, ya, itu sudah pasti. Beraneka ragam manusia dengan berbagai keanekaragaman bentuk-bentuk spiritual mereka juga ada. Ya, saudara tahu ya, kita sudah berapa kali membicarakannya tentang bentuk-bentuk spiritual. Ada yang naturalis, ya, ada yang tradisional, ya, seperti ibadah GKI itu biasanya coraknya tradisional, tapi juga ada yang membangun relasi. Kalau yang naturalis tadi lebih suka di alam. Wah, ada yang asketis, ya. Jadi ikut Tuhan, makin dekat Tuhan itu paling enak kalau menderita. Kan ada yang begitu, macam-macam. Ada yang dinamis, ya, suka gegap gempita, hura-hura, berteriak-teriak, ya, bergembira, seperti beribadah itu berarti melepaskan segala kepenatan, ya. Terakhir itu kan ada yang heboh, ya, gereja pakai asap-asap. Jadi pokoknya happy, ya, buatlah suasana happy, ya, ada yang begitu, ya. Jadi bermacam-macam. Nah, itu orang-orang yang bisa kita terima, ditolerir gitu, ya, masih bisa kita mengerti lah. Tapi di antara mereka itu ada juga orang-orang yang menjengkelkan, saudara. Ya, orang-orang yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa kita kategorikan sebagai pengganggu, sebutlah gitu, pengganggu. Nah, hanya sayangnya kita tidak juga sepantasnya lalu mengucilkan mereka, atau lebih buruk bahkan kemudian kita mengusirnya. Nah, kan di gereja nggak bisa seperti itu. Seperti juga dalam keluarga kan, bahkan yang troublemaker sekalipun, ya sebisa mungkin kita rangkul. Nah, lalu bagaimana memberlakukan orang-orang semacam ini? Nah, ini memang perlu trik tersendiri, saudara. Ya, setidaknya yang paling gampang adalah jangan menjadi seperti mereka. Ya, itu yang paling gampang kan, saudara, ya. Mereka ini kan jadi sumber masalah, biang kerok, pengganggu, ya, di keluarga maupun sebutlah di gereja, di persekutuan. Yang paling gampang adalah jangan menjadi seperti mereka. Dia keras, kita ikut keras. Dia mencaci maki, kita ikut mencaci maki. Dia ingin cari panggung, kita ikut cari panggung. Enggak begitu, saudara, ya, caranya. Tapi itu tadi, ya, kita siapkan salurannya, ya, salurannya itu kita siapkan agar para pengganggu ini, sebutlah orang-orang yang menimbulkan ketidaknyamanan ini, tetap menjadi bagian kita sambil perlahan-lahan kita ajak untuk kembali sejalan, sehaluan, atau mungkin ekstrimnya normal seperti orang pada umumnya karena dia berbeda sendiri itu, ya, kita carikan kanal-kanalnya. Ya, bukan lalu kita usir, kamu pergi aja gitu, enggak juga, saudara, ya. Nah, kita carikan salurannya ini, tapi ini enggak mudah. Yakinlah tidak mudah. Ya, ini butuh pengalaman pelayanan, pengalaman menangani orang-orang semacam ini, ya. Itu betul-betul butuh waktu yang panjang. Nah, sambil mereka ini kita tolong, kita bantu untuk menjadi seperti kita pada umumnya, yang kalau orang Jawa bilang tuh tepo seliro, ya,
punya sopan santun, ya kan? Kemudian gini loh, kalau orang itu berjalan, ya, lalu dia lari sendiri. Nah, karena nggak bisa pada nyusul, lalu dia marah-marah. Kenapa nggak pada lari? Ya, itu dia. Jadi, untuk menyesuaikan lagi dengan kita. Ya, nah ini butuh kebesaran hati orang-orang yang seiring sejalan ini, karena ini kan beda sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana kita memberlakukannya? Sekali lagi, saudara, kita buatkan kanal-kanalnya. Dan kemudian yang penting juga bagaimana kita menanggapi orang-orang semacam ini, jangan responsif, saudara. Ya, jangan responsif. Saya dulu adalah orang yang senang sekali, ya, merespon sesuatu dengan spontan. Ya, istilah kata itu kayak api dalam sekam gitu ya, saudara ya. Sekali di saut nyala gitu. Enggak, saudara ya. Ternyata itu tidak efektif, bukan cara yang efektif. Ya. Kita lebih santai, ya. Kita nggak perlu dia ngomong 10, kita ngomong 10 bahkan 11. Nggak perlu seperti itu, saudara ya. Slow saja, ya. Sekali lagi, kita mau tetap bersama dengan orang-orang seperti itu, tapi jangan sampai kebahagiaan saudara, sukacita saudara dirusak oleh orang-orang semacam itu. Tapi juga kita tidak bisa menyingkirkan orang-orang semacam itu, tapi mari kita rangkul, ya, dengan cara yang perlahan. Dan tips yang penting tadi, ya, jangan responsif, saudara. Udahlah, jangan terlalu sering ditanggepin lah orang-orang seperti itu. Diain aja, gitu ya. Usul-usul ya, gitu ya. Banyak nulis di WA, komentar semua dia komentari. Ya, terima kasih. Kan digituin aja, saudara ya, santai aja. Biarkan saja ngoceh sendiri, saudara ya. Memang karena lagi senengnya di situ, ya, beda sendiri kan, saudara ya. Yang lainnya biasa saja, dia heboh sendiri. Nah, sekali lagi, ya, kita tidak perlu responsif. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu kok, saudara. Ya, berhadapan dengan bermacam-macam orang-orang yang aneh itu ya. Ya memang dia tidak berkeinginan menyingkirkan begitu saja. Tapi tetap Tuhan Yesus membuat pemetaan, ya, melokalisir, ya, membuat kelompok-kelompok bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu dengan cara yang berbeda. Nah, salah satunya kalau harus ditegur, ya ditegur. Nah, contohnya nih misalkan ada dalam Yohanes, ya, pasal 6, ya. Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Roti hidup. Nah, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Roti hidup. Nah, ini kan sebuah bentuk teguran. Tuhan Yesus tahu ada beberapa orang yang ingin selalu dekat dengan dia, bukan karena mau melihat tanda-tanda, maksudnya ingin mengagumi keilahian Yesus, ingin mencari apa yang terpenting dari Yesus, gitu ya. Nah, mereka menyimpulkan salah. Yang terpenting dari Yesus adalah roti. Nah, buat Tuhan Yesus salah, bukan itu yang terpenting dari aku, ya. Roti surga. Ya, jadi surga itu yang terpenting, bukan yang di duniawi ini. Nah, sehingga ditegur orang semacam itu. Dilokalisir, saudara. Karena realnya ada. Nah, waspada, saudara ya, kepada orang-orang yang akan mengganggu kebahagiaan kita. Bukan untuk disingkirkan, bukan untuk dijauhi, dikucilkan, tapi mari kita bantu mereka untuk menjadi sama pada umumnya, ya, walaupun itu sekali lagi
bukan perkara mudah. Salah satu tips yang saya bagikan pada saudara, jangan mau bersaing dengan orang yang seperti itu. Slow aja, ya. Jangan terlalu banyak ditanggapi, diiyain aja. Sambil kita cari solusi agar orang-orang semacam itu menemukan jalannya yang tepat sehingga bisa sejalan dengan kita. Mari merenungkannya. Bersama saya Pendeta Yudi dalam Renungan Mas, esok masih ada solusi.